Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita coba masuk ke kepala para pemimpin nih. Apa sih yang sebetulnya mereka pikirin waktu lagi meramu strategi organisasi? Kita bakal bedah panduan dari Harvard Business Review ya, khususnya lampiran B. Ini fokus banget ke pertanyaan-pertanyaan kunci. Tujuannya, biar Anda dapat intisari pemikiran strategis itu. Betul sekali. Seringkali kan kita lihat strategi itu ya dokumen formal gitu ya. Tapi sumber ini ngingetin kita kalau intinya strategi itu sebenarnya cara mikir. Semacam kerangka gitu untuk ciptain nilai yang unik yang susah ditiru pesaing. Lampiran B ini kayak peta lah buat kita ngerti logika di balik pilihan strategis para pemimpin. Oke. Mari kita langsung aja ya. Lampiran B ini nekankan kalau strategi itu intinya soal milih cara buat tampil beda. Gitu kan? Jadi bukan cuma sekedar lebih baik dalam hal yang sama dengan pesaing, tapi benar-benar unik. Unik ya? Sumber ini nyebutinnya ada 3 landasan utama nih. Pertama, fokus ke kebutuhan spesifik pelanggan. Kedua, nawarin variasi produk atau jasa yang khas. Atau ketiga, nyediain akses yang beda. Misalnya, kayak contoh toko Target di perkotaan itu kan memudahkan pelanggan yang nggak punya mobil. Nah, dari sudut pandang Anda, gimana biasanya pemimpin nimbang-nimbang ini? Mana yang paling tricky? Pertanyaan bagus itu. Seringkali ya yang paling menantang itu justru yang konsisten memenuhi kebutuhan spesifik yang belum terlayani. Kenapa? Karena ini butuh pemahaman yang dalam banget dan harus adaptasi terus-menerus. Tapi ketiga landasan ini sebetulnya muaranya ke satu konsep kunci. Nilai seperti apa sih yang mau diciptakan? Nah, lampiran B ini negasin kalau nilai ini definisinya dari pelanggan. Bisa jadi harga, kenyamanan, keandalan, atau mungkin estetika. Soal nilai ya? Iya, tapi yang menarik nih, sumber ini juga nyorot pentingnya mikirin semua pemangku kepentingan. Stakeholder istilahnya. Jadi nggak cuma pelanggan atau pemegang saham aja, tapi juga karyawan, pemasok, bahkan komunitas. Contohnya, Whole Foods itu kan yang coba nyiimbangin semua ini. Oh iya. Nah, ini kan jadi dilema ya. Gimana caranya pemimpin nyiimbangin penciptaan nilai buat kelompok-kelompok stakeholder yang kebutuhannya mungkin aja berbenturan. Wah, itu poin krusial banget. Oke, jadi setelah nentuin di mana mau beda, terus nilai apa yang ditawarkan? Pertanyaan selanjutnya dari lampiran B ini kan gimana caranya? Gimana caranya? Betul. Nah, disinilah konsep kapabilitas masuk. Kemampuan inti organisasi yang unik dan susah ditiru. Ini bukan aset fisik aja ya, tapi bisa juga proses, budaya kerja, atau keahlian khusus gitu. Iya, proses, budaya. Nah, bagian yang menurut saya, ini menarik banget dari sumber ini. Itu soal gimana kapabilitas unik ini seringnya lahir dari kreativitas strategis. Tepat sekali. Lampiran B ini, meskipun nggak eksplisit banget, tapi nunjukin gimana kreativitas ini bisa muncul. Misalnya nih, dengan nantang asumsi industri yang udah mapan, istilahnya kontras. Kayak Netflix itu kan ngelawan model rental fisik. Ah iya. Atau gabungin ide dari bidang lain, kombinasi. Atau malah manfaatin batasan jadi keunggulan. Kendala, contohnya Tesla yang jual langsung nggak pakai dealer. Oh, nggak pakai dealer ya? Atau bisa juga dengan bingkai ulang masalah dalam konteks baru. Konteks, ini bukan sekedar ide ngasalnya, tapi pendekatan yang terstruktur buat nemuin cara baru bangun keunggulan yang awet. Kapabilitas inilah yang bikin strategi jadi nggak gampang dicontek. Oke. Terus, gimana para pemimpin ini akhirnya mutusin arah strategis dan bangun kapabilitas tadi? Apa selalu top-down gitu, dari atas ke bawah? Nggak selalu juga. Sumber ini nyebutin macam-macam pendekatan pengambilan keputusan. Ada yang sangat terpusat, unilateral istilahnya. Ada juga yang ngelibatin banyak pihak, kolaboratif atau ad hoc. Nggak ada satu cara yang paling benar sih. Tapi pilihan pendekatan ini ngaruh banget ke kualitas keputusan. Dan yang lebih penting lagi, ke tingkat komitmen pas eksekusi nanti. Komitmen ya, penting itu. Nah, ini nyambung ke faktor kritis lain yang diulang-ulang terus di sini. Keselarasan atau alignment. Harus ada benang merah yang kuat banget antara strategi yang dipilih, tujuan mulia organisasi purpose, sama kapabilitas yang dipunya. Purpose, strategi, kapabilitas. Harus nyambung ya? Harus nyambung. Tanpa keselarasan ini, strategi sebagus apapun di atas kertas, ya kemungkinan besar bakal berantakan di lapangan. Pertanyaan buat refleksi kita semua nih. Seberapa selaras sih berbagai bagian di organisasi Anda saat ini? Ini penting banget ya. Bahkan, kalaupun Anda bukan di pucuk pimpinan,
Ngerti kerangka berpikir ini, pertanyaan soal diferensiasi, nilai, kapabilitas, keselarasan, itu bantu kita semua lihat gambaran besarnya. Betul. Ini kan intinya berpikir strategis di level manapun ya, mampu antisipasi, berani mempertanyakan status quo, ngebaca data, terus bikin keputusan yang sejalan sama arah jangka panjang. Dan satu pengingat penting lagi dari sumber-sumber ini. Strategi itu bukan kayak pahatan di batu. Nggak statis, lebih mirip hipotesis lah. Sesuatu yang perlu terus diuji, disempurnakan, belajar terus. Hipotesis ya? Kasus kayak Wells Fargo atau Volkswagen itu jadi pelajaran pahit ya, tentang bahayanya kalau organisasi berhenti belajar dari implementasi strateginya, mengabaikan sinyal-sinyal bahaya gitu. Oke. Jadi, rangkumannya buat Anda nih. Pas para pemimpin mikirin strategi, mereka tuh terus-terusan bergulat sama pertanyaan inti ini. Gimana kita bisa beda secara signifikan? Nilai unik apa yang kita bikin? Dan buat siapa? Terus kapabilitas kunci apa yang kita butuhin biar unggul? Dan gimana mastiin semuanya nyambung, selaras, dan jalan? Nah, sebagai penutup ya, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, nyambung ke ide strategis sebagai hipotesis tadi. Coba deh pikirin, dalam konteks kerjaan atau organisasi Anda sekarang ini. Asumsi mendasar apa sih tentang cara Anda menciptakan nilai yang kayaknya paling perlu diuji ulang atau dipertanyakan lagi validitasnya ke depan? Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan pemikiran strategis kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.